Selamat datang kembali di sesi kita. Kali ini kita mau bedah satu studi kasus yang menarik banget nih dari Dr. Ricky Sababalat. Kasusnya tentang anak umurnya 10 tahun. Keluhannya itu penglihatannya kabur. Nah, pertanyaannya, gimana sih cara nentuin kacamata yang pas buat dia? Kita pakai cuplikan dari studi kasusnya langsung ya, termasuk data hasil pemeriksaan refraksi subjektifnya. Jadi tujuan kita nih, mengurai data ini. Terus, coba pahami logikanya. Kenapa kok resepnya begitu? Ada prinsip kunci di baliknya yang mungkin agak bikin kaget. Oke, yuk kita mulai telusuri bareng. Jadi gini, pasiennya anak 10 tahun. Datang karena merasa lihatnya nggak jelas gitu. Pas diperiksa awal, visus terbaiknya atau tajam penglihatannya itu 66 di kedua mata. Ya normal lah ya, 66 kan standar. Sampai sini sih kayaknya biasa aja kan? Nah, di sini nih baru seru. Pas diperiksa refraksi subjektifnya, ada beberapa hasil nih. Dikasih lensa koreksi speris positif, itu yang buat rabun dekat ya, plus 1,25. Plus 1,25D. Visusnya masih 69, belum maksimal. Tapi begitu dicoba S plus 1,50D, terus S plus 175D, sama S plus 200D, nah ketiga-tiganya ini visusnya jadi bagus, 66 semua. Iya, jadi tajam semua ya dengan 3 ukuran itu. Betul. Anehnya lagi, pas ditambah lagi jadi S plus 225D, visusnya malah turun lagi jadi 69. Katanya ini overkoreksi, kebanyakan ukurannya. Nah, ini kan jadi teka-teki ya. Ada 3 ukuran beda, plus 1,50, plus 175, sama plus 200, semuanya bikin si anak lihat jelas 66. Kalau Anda yang periksa, milih yang mana coba? Mungkin mikirnya, ya udah yang paling kecil aja, plus 1,50 gitu kan. Ternyata, nggak sesimpel itu. Betul sekali. Justru ini poin krusialnya ya dalam kasus hipermetropia pada anak. Yang menarik di sini adalah, prinsipnya kita malah harus kasih lensa plus speris positif dengan kekuatan tertinggi yang masih bisa menghasilkan tajam penglihatan terbaik. Jadi, di antara plus 1,5, plus 175, dan plus 2000 tadi, yang sama-sama hasilnya 66, kita pilih yang paling tinggi, yaitu S plus 200D. Wah, kenapa gitu ya? Kok malah yang paling tinggi? Bukannya nanti malah bikin pusing. Nah, ini alasannya. Mungkin kedengarannya agak aneh ya, lawan intuisi. Tapi tujuannya itu bukan cuma biar si anak bisa baca huruf paling kecil pas-pes aja. Yang lebih penting lagi, ini untuk merelaksasi daya akomodasi matanya semaksimal mungkin. Jadi gini, mata anak hipermetropia itu otot akomodasinya kerja keras terus. Oh gitu. Ya, biar bayangan jatuh pas di retina. Bahkan buat lihat jauh pun dia harus akomodasi. Nah, ini bisa bikin mata capek atau astenopia. Gejalanya ya sakit kepala, mata gampang berair, susah fokus gitu. Ah, jadi keluhan kabur itu bisa jadi juga karena matanya lelah ya? Bisa jadi, atau keluhan lain seperti yang saya sebutkan tadi bisa menyertai. Makanya kalau kita kasih plus yang cukup aja, misalnya plus 1,50 tadi, dia memang lihatnya jelas 66. Tapi otot matanya mungkin belum rileks sepenuhnya, masih kerja keras. Dengan kita kasih plus tertinggi, yang plus 200D itu yang masih ngasih visus 66, kita bantu mata dia supaya nggak perlu ngoyo akomodasinya. Jadi lebih nyaman buat jangka panjang. Oh, jadi gitu toh logikanya. Jadi bukan sekedar ngejar angka 66 pas tes doang, tapi mikirin gimana otot matanya kerja sehari-hari biar nyaman. Justru dikasih yang paling tinggi, itu biar matanya istirahat. Oke, paham sekarang. Tepat, memang mungkin ada pertanyaan, apa nggak bikin aneh atau pusing di awal? Nah, itu dia. Ya, bisa jadi ada adaptasi sebentar. Tapi umumnya, anak-anak itu kan daya akomodasi dan adaptasinya fleksibel banget ya. Manfaat jangka panjangnya, merelaksasi akomodasi itu biasanya jauh lebih besar dibanding kalau ada rasa nggak nyaman sedikit di awal. Masuk akal sih. Dan penting juga dicatat, ini dari sumber studi kasusnya, kasus kayak gini itu masuk level kompetensi 4 SKDI 2012. Oh iya? Artinya apa tuh? Artinya, ini kompetensi dasar yang memang diharapkan dikuasai oleh dokter umum di Indonesia. Bisa mendiagnosis dan menangani kasus refraksi semacam ini. Sumbernya itu bahkan ada format kuis interaktifnya, jadi memang menekankan pentingnya penerapan konsep ini di praktek. Oke, jadi kesimpulan penting nih dari kasus Dr. Ricky Sababalat ini ya, buat nentuin kacamata plus anak, ternyata ada seninya. Prinsip utamanya, pilih kekuatan plus tertinggi yang masih ngasih visus terbaik, 66.
Tujuannya jelas banget ya, biar akomodasi matanya bisa rileks maksimal, jadi nyaman, dan nggak gampang capek matanya. Betul sekali. Nah, ini mungkin bisa jadi pemikiran lanjutan nih buat Anda yang menyimak. Mengingat mata anak itu kan akomodasinya dinamis banget ya, bisa berubah seiring tumbuh kembangnya. Kira-kira kebutuhan kacamatanya nanti gimana ya pas dia remaja atau dewasa? Terus faktor apa lagi selain hasil tes sekarang yang perlu kita pertimbangkan buat pantau kesehatan mata jangka panjang mereka? Sesuatu yang menarik untuk Anda eksplorasi lebih jauh mungkin.